Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang zikir-zikir sebelum tidur ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab ke-11, bab at-tasbih wa takbir indal manam, yaitu bab tentang bertasbih dan bertakbir ketika hendak tidur. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an ibni Abi Laila an Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Fatimah alaihi salam syakat ma talqa fi yadiha. Bahwasanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengeluhkan tentang ma talqa fi yadiha min ar-raha, yaitu akibat dampak yang mengenai tangannya karena alat penggiling biji-bijian, yang diputar sehingga menggiling biji-biji gandum. Dan beliau Fatimah radhiyallahu anha bekerja sehingga dampak dari pekerjaan tersebut memberi dampak di tangan yang menjadi tebal. Fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Maka Fatimah pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk diberi pembantu. Falam tajidhu, akan tetapi Fatimah tidak mendapati Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Fadzakara dzalika li Aisyah. Akhirnya dia pun cerita sama Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keluhannya, tentunya agar disampaikan kepada ayahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa akhbarathu, tatkala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun mengabarkan keluhan Fatimah radhiyallahu taala anha. Qala faja'ana wa qad akhadna madaji'ana. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika kabar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun datang. Mungkin Nabi sibuk. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di malam hari ke rumah Ali dan Fatimah. Waqad akhadna madaji'ana, dan kami sudah siap tidur. Fadhahabtu aqum, maka aku pun hendak bangun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala makanaka, tetap aja di tempatmu. Fajalasa bainana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara masuk di tengah-tengah antara Aisyah dan antara Fatimah dan Ali yang sudah berbaring. Rasulullah SAW masuk di tengah-tengah sambil menjulurkan kedua kakinya. Hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri, sampai aku mendapati dinginnya kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di dadaku. Faqala ala adullukuma ala ma huwa khairun lakum min khadim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku kabarkan kepada kalian berdua tentang yang lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu? Idza awaituma ila firashikuma, jika kalian berdua sudah pergi ke pembaringan, ke tempat tidur, aw akhadtuhuma madaji'akum, atau kalian hendak tidur, fakabbiru thalathan, maka bertakbirlah 33 kali, salasan wa salasin. Wasabbiha salasan wa salasin, dan bertasbihlah, bertakbir maksudnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33 kali. Wasabbiha salasan wa salasin, dan hendaknya kalian berdua bertasbih 33 kali. Wahmada salasan wa salasin, dan memujilah Allah, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Fahadha khairun lakuma min khadim, maka ini lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Kemudian Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah, Imam Bukhari berkata, wa Syu'bah an Khalid an Ibn Sirin qala at-tasbih arba'un wa thalathun. Dari Ibnu Sirin dia berkata, secara mauquf dia berkata, tasbih yaitu 34 kali. Jadi takbir 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, adapun tasbih 34 kali. Inilah lafal hadis yang dibawakan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan riwayat-riwayat yang menjelaskan lebih lengkap tentang kisah ini ya. Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha ya, ishtakat, dalam riwayat ishtakat Fatimah majla yadiha, yaitu tangannya menjadi tebal, maknahu taqti, yaitu sampai pecah-pecah saking tebalnya, tidak halus lagi. Kita tahu namanya wanita perlu dengan kelembutan, halusnya tangan itu menambah kecantikannya.
Tetapi karena dia kerja keras ya dengan apa namanya? Menggerakkan roh. Roh itu batu, batu yang ditumpuk dua, kemudian diputar, dan itu pekerjaan yang berat untuk apa namanya? Melembutkan biji gandum. Dalam sebagian riwayat bahkan beliau mengambil dua batu, beliau gosokkan dua batu tersebut dengan melembutkan eh, batu tersebut. Saya minta izin sebentar, ada Syekh Abdul Razak telepon. Mohon maaf. Tapi kita lanjutkan. Jadi eh, ternyata Fatimah radhiyallahu anha bekerja sampai akhirnya tangan beliau pecah-pecah dan tebal sehingga beliau bekerja dengan kerja yang keras. Padahal wanita dituntut untuk memiliki tangan yang lembut. Tapi ini pekerjaan yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikian juga di antara riwayat disebutkan ya bahwasanya disebutkan Ali mengatakan kanat indi Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam fajjarat birraha hatta atharat biyadiha wastaqat bil qirbah hatta atharat fi unuqiha. Ya, beliau Fatimah Aisyah Ali radhiyallahu anhu cerita tentang istrinya. Ya, kita tahu Ali adalah mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bercerita tentang istrinya, dia mengatakan saya punya istri yaitu Fatimah, istri putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja dengan apa? Jarrat birraha, dia mendorong apa namanya? Mendorong alat penggulung penggiling apa namanya? Penggiling biji-bijian itu batu yang besar sampai tangannya apa namanya? Berpengaruh pada tangannya dengan keras. Wastaqat bil qirbah hatta athrat fi unuki. Kemudian dia juga mengangkat apa namanya? Air dari sumur sehingga digantungkan di lehernya sehingga nampak lehernya ada bekas di lehernya. Wa qammatil bait hatta ghabarrat thiyabuha. Kemudian beliau juga apa membersihkan rumah sampai bajunya penuh dengan debu. Dalam riwayat yang lain, wa khabazat hatta taghayyar wajhuha. Kemudian dia juga membakar roti sampai berubah wajahnya. Subhanallah. Ini kerjaan dilakukan oleh Fatimah. Ya, salah satu wanita terbaik di antara kaum muslimat ya, yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Eh, kerjaannya di antaranya menggiling biji-bijian, di antaranya mengangkat air dari sumur sampai terlihat bekas di lehernya, kemudian di antaranya tadi apa namanya menyapu-nyapu, membersihkan rumah sampai bajunya penuh dengan debu. Kemudian yang keempat tadi disebutkan yaitu membakar adonan roti sampai wajahnya berubah. Inilah yang dikerjakan oleh Fatimah radhiyallahu taala. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini beliau menyatakan bahwasanya ini ada bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan bahwasanya wanita tidak perlu kerja. Yang benar bahwasanya wanita punya kebutuhan punya kewajiban di rumah. Suaminya bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhannya, menafkahnya, memberi makan, beri pakaian, maka wanita punya kerjaan di rumah, mengurus rumah ya, bahkan tadi menyiapkan makanan. Sebenarnya dikerjakan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Ketika beliau mengeluhkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengatakan kenapa kau lakukan ini tidak wajib, atau Nabi segera menyediakan pembantu buat Fatimah karena tidak wajib. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan dia bekerja ya. Ya, artinya itulah urf masyarakat. Saya rasa di mana-mana secara umum ya, termasuk di tanah air kita namanya wanita bekerja di rumah ya. Ya, Fatimah radhiyallahu anha, siapa yang lebih mulia dari Fatimah radhiyallahu anha? Beliau pun bekerja ngurus rumah ya, sampai tangan beliau menjadi kasar, sampai wajah beliau yang harusnya mungkin halus terpengaruh karena panas membakar selalu membakar apa namanya roti di tanur, di tungku ya. Itu membuat ya pengaruh, kata Ali radhiyallahu anha, berpengaruh pada wajahnya. Tentunya kalau perempuan hanya duduk manis di rumah ya, dan berarti wajib bagi suami untuk
mendatangkan pembantu. Dan ini tidak ada mengatakan wajib bagi suami mendatangkan pembantu di rumah. Tidak wajib. Artinya kerjasama dalam mengurus rumah ya. Suami sudah kerja di luar, kalau balik kemudian rumah masih kotor, kemudian istri cuma duduk manis, minta makan aja, makanan harus dibelikan dari luar, tidak perlu masak. Ini tidak tepat ya. Tidak tepat karena ternyata para sahabiat ya, mereka wanita yang termulia dan mereka juga bekerja dengan kerjaan yang berat. Dalam riwayat Ali berkata kepada Fatimah suatu hari, "Wallahi laqad sanautu hatta syakaitu sadri." Kata Ali, "Ya Fatimah, ya subhanallah aku selalu ngangkat air bawa dari sana ke sini sampai dadaku sakit." Kata Fatimah, "Wa ana wallahi laqad tahantu hatta majalat yadaya." Aku pun demikian wahai suamiku. Aku kerja keras dengan menggiling gandum sampai tanganku jadi kasar ya. Jadi kasar. Baik, karena Fatimah dan eh, Fatimah merasa berat, maka dalam sebagian riwayat Ali memberi ide, bagaimana kalau kau minta pembantu? Saya dengar ada ada tawanan yang didatangkan atau budak didatangkan kepada Nabi SAW. Kenapa kau tidak minta pembantu kepada ayahmu? Maka Fatimah radhiyallahu taala anha pun pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Disebutkan beliau tadi dalam hadis beliau datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi tidak ada ya. Ya mungkin pada hari itu hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jatah nginapnya di rumah Aisyah. Makanya Fatimah radhiyallahu anha pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata Rasulullah SAW tidak ada. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, maka Fatimah pun cerita kepada Aisyah, istri bapaknya. Dan ini menunjukkan kedekatan ini sampai artinya maksud saya Fatimah bercerita kepada Aisyah tentang perkara yang detail, perkara rumah tangga, tangan saya begini, kalau bisa bilang ayahku kalau ada pembantu buat kami. Artinya kedekatan, seandainya tidak ada kedekatan, tentu Fatimah tidak akan cerita kepada Aisyah radhiyallahu taala. Maksud saya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana kedekatan Aisyah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Sebagai bantahan kepada orang Syiah yang menggambarkan bahwasanya Fatimah benci kepada Aisyah, Fatimah mengkafirkan Aisyah, ini semua khurafat yang mereka hidupkan namun tidak benar ya. Fatimah datang kepada Aisyah kemudian cerita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kondisinya agar disampaikan kepada ayahnya. Makanya dalam hadis disebutkan ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Aisyah pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluhan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Disebut dalam sebagian riwayat ketika Fatimah tidak radhiyallahu anha tidak mendapati Nabi di rumah Aisyah, maka Fatimah radhiyallahu anha pun pergi ke tempat lain cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia pergi ke masjid, ya. Dalam riwayat fa'atathu fawajadat indahu huddatsan. Ya. Maka ketika beliau mendapati ayahnya di satu tempat, entah di masjid atau tempat yang lain, tiba-tiba di situ banyak orang sekeliling Nabi sedang ngobrol, sedang berbicara di antara mereka. Maka fastahyat farajat, maka beliau pun malu untuk menyampaikan hal tersebut kepada ayahnya di depan banyak orang, maka beliau pun balik ya. Beliau pun balik tidak jadi menyampaikan kepada ayahnya. Tapi akhirnya Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang keluhan Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian Rasulullah SAW pun pergi menuju rumah Ali dan Fatimah. Yang bahwasanya Rasulullah SAW tinggal sendiri ya, bersama istrinya, masing-masing istrinya ada rumahnya. Kemudian Fatimah dan Ali pun tinggal sendiri, punya rumah sendiri. Ya, ini maksudnya hukum asal bahwasanya masing-masing rumah tangga mandiri ya, bukan tidak bergabung antara ayah dan anak. Ini tentunya yang afdal seperti demikian. Tapi ini ada masalah terkadang anak-anak tinggal sama orang tua, terlihat maslahat dan mudarat. Tapi kalau sudah mandiri mending terpisah sehingga masing-masing bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya masing-masing. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi SAW pun datang ke rumah Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma, dan mereka ketika itu sudah siap tidur ya. Siap tidur. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ali mengatakan ya, fa atana wa alaina qatifah.
Rasulullah SAW datang, di riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah SAW datang kepada kami dan kami sedang menggunakan kain, yaitu selimut. Idza labisnaha tulan kharajat minha junubuna. Kalau kami pakai kain tersebut tidak panjang dan tidak lebar. Sehingga kata Ali radhiyallahu anhu, kalau saya dan Fatimah pakai satu selimut, kami pakai dengan vertikal memanjang, maka akan nampak lambung kami, lambung kanan, lambung kiri, lambung kalau seandainya Ali sebelah kanan, Fatimah sebelah kiri, kalau kami pakai di tengah-tengah karena tidak lebar, sehingga lambung sebelah kanan Ali kelihatan, lambung sebelah kiri Fatimah kelihatan. Artinya selimut tersebut, subhanallah, ya, artinya mereka hidup sangat sederhana ya. Sampai selimut yang besar untuk mencukupi mereka berdua enggak cukup. Kata Ali bin Abi Thalib, "Idza labisnaha tulan kharajat minha junubuna." Kalau kami memakai dalam kondisi lurus, vertikal, maka akan nampak lambung-lambung kami. Wa idza labisnaha aradan kharajat minha ru'usuna wa aqdamuna. Tapi kalau kami pakainya vertikal begini, maka akan kelihatan kepala kami dan kaki kami. Jadi selimut tersebut tidak panjang dan tidak lebar. Mau dipakai panjang, nampak bahu dan lambung kanan dan kiri. Mau dipakai vertikal, horizontal, maka kaki dan kepala kelihatan. Subhanallah ya. Bagaimana kesulitan yang mereka hadapi. Sampai sebagian ulama dinukil oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dunia kepada orang-orang salihin ya. Tentunya artinya secara umum seperti itu karena dikhawatirkan tentang tabiat, yaitu hal-hal yang dibalik daripada dunia tersebut. Karena kalau punya dunia urusannya panjang, punya ini, hisabnya panjang. Perkara-perkara di balik itu panjang. Ya. Kalau kita punya mobil aja kan banyak urusan, punya mobil nanti inilah, banyak urusan di balik itu. Salah satu kalau kita punya dunia bertambah banyak urusan di balik itu. Dan Allah ingin menyelamatkan mereka dari hal tersebut, sehingga lihatlah bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat sederhana sampai selimut saja tidak cukup. Jadi kita bandingkan dengan kehidupan kita yang selimut mungkin berapa kita punya selimut ya. Dan kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya selimut banyak berlebihan ya. Ketika Nabi SAW datang, fadhahabtu aqum, kata Ali bin Abi Thalib, aku pun hendak bangun. Dalam riwayat fadhahabna naqum, ketika Nabi masuk, kami pun hendak bangun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali dan Fatimah. Maka Rasulullah SAW berkata, makanakuma, atau makanak, situ aja, tidur aja, baring aja. Baring aja wahai kalian berdua. Ya, ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah dan kepada mantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan hanya demikian, kalau kita punya putri menikah dengan seorang, kita perhatian kepada mantu kita tersebut ya. Berbuat baik. Karena di antara dampak kalau kita berbuat baik sama mantu akan berbuat baik sama putri kita ya. Di antara dampak ya, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah dampak kalau kita berbuat baik sama mantu akan berbuat baik pada putri kita. Dia ingin berbuat zalim kepada putri kita, dia ingat akan kebaikan kita. Maka jalin hubungan baik dengan apa? Mantu. Mungkin suatu saat kita semua akan punya mantu, maka jangan lupa jalin hubungan kebaikan dengan mantu. Kemudian mereka masih tidur, fajalasa bainana. Rasulullah SAW pun naik di atas di tempat mereka tidur. Kemudian Rasulullah SAW duduk di antara mereka berdua ya. Dalam riwayat disebutkan hatta wada'a qadamahu baini wa baina Fatimah. Sepertinya menjulurkan. Jadi Rasulullah SAW bukan duduk bersila, tapi duduk di antara keduanya. Rasulullah masuk di tengah mereka, kemudian menjulurkan kedua kakinya. Karena sebutkan Rasulullah SAW meletakkan kakinya di antara aku dan di antara Fatimah, kata Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya dalam riwayat juga disebutkan hatta wajadtu barda qadamaihi. Sampai aku mendapati dinginnya kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu musim dingin. Mungkin musim dingin ya, maka Rasulullah kedinginan. Makanya mereka pakai selimut. Kalau musim panas tidak perlu pakai selimut. Ya, tapi mereka pakai selimut, di malam hari pakai selimut, mungkin musim dingin. Maka Allah alam bisawab, sehingga mereka, Ali bin Abi Thalib mendapati kedua kaki Nabi SAW dalam kondisi dingin. Dalam riwayat disebutkan fasakhantuhuma, aku pun menghangatkan kedua kaki Nabi SAW.
Mungkin dikasih selimut, selimut. Karena Ali bin Abi Thalib mendapati dinginnya kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ali bin Abi Thalib pun segera radhiyallahu anhu segera menghangatkan kedua kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya dan juga mantunya, ya. Kemudian dalam riwayat maka Nabi berkata, inni ukhbirtu annaki ji'ti tatlubuni fama hajatuki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dikabarkan wahai putriku bahwasanya engkau datang mencariku. Ada keperluan apa? Qalat balaghani annahu qadima 'alaika khadam. Telah sampai kepadaku, ya. Sepertinya Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Aisyah sudah sebutkan kepada Nabi, tapi Nabi SAW ingin memastikan, ya, Nabi dengar langsung dari putrinya, ya, mungkin ini salah satu bentuk kasih sayang, ya, ada apa, ya, meskipun dia sudah tahu sebagaimana dalam riwayat yang lain, tidak kamu cari ini ya, enggak langsung, tapi demikianlah kelembutan Nabi SAW kepada putrinya. Wahai putriku, saya dengar kau lagi nyari saya, emang ada apa, ya, artinya mengulangi pertanyaan kepada Fatimah dengan sesuatu yang mungkin dia sudah tahu, ya. Qalat balaghani annahu qadima 'alaika khadam. Sampai kepadaku bahwasanya ada pembantu-pembantu yang datang kepadamu, yang sampai kepadamu. Artinya ada budak-budak atau ada tawanan-tawanan yang diberikan kepadamu. Fa ahbabtu an tu'tiyani khadiman yakfinil khabza wal ajn fa innahu qad syaqqa alayya. Maka aku berharap minta kepada engkau seorang khadiman. Khadiman maksudnya pembantu. Sini kata Ibnu Hajar menjelaskan khadiman bisa maknanya khadiman lafalnya muzakkar tapi dia bisa maknanya khadiman wa khadimatan. Bisa maknanya pembantu laki-laki atau pembantu perempuan. Itu maksud dari Fatimah dengan khadiman sih maksudnya pembantu perempuan. Aku minta kepada engkau menghadiahkan kepadaku seorang pembantu wanita yang mencukupkanku sehingga aku tidak perlu lagi membakar roti, memanggang roti yang panas, ya. Dan tidak perlu lagi aku membuat adonan roti, ya. Fa innahu qad syaqqa alaika, karena itu telah memberatkan aku. Maka Rasulullah SAW berkata, "Alla adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim?" Maka aku tunjukkan kepada kalian berdua tentang suatu perkara yang lebih baik daripada pembantu. Ya. Dalam riwayat yang lain, "Fama ji'tu tatlubin ahabbu ilaika aw ma huwa khairun minhu." Kau mau apa wahai putriku Fatimah? Kau ingin pembantu atau ingin lebih baik daripada pembantu? Dan sebenarnya riwayat Rasulullah beri tawaran, maukah kau pembantu? Saya kasih. Atau saya kasih yang lebih baik daripada pembantu. Qala Ali, faghamaztuha faqultu quli ma huwa khairun minhu ahabbu ilayya. Maka Ali pun memberi isyarat kepada Fatimah dan berkata, katakanlah, pilih yang lebih baik bagiku. Aku pilih yang lebih baik wahai ayahanda. Maka Rasulullah SAW berkata, fa idza kuntuma ala mithli halikuma alladhi antuma alaih. Jika kalian dalam kondisi demikian, itu sekarang itu ingin tidur, jangan lupa untuk bertakbir 33 kali, fakabbiru thalathan wa thalathin, bertakbirlah 33 kali, wasabbiha thalathan wa thalathin, bertasbihlah 33 kali, wahmada thalathan wa thalathin, dan bertahmidlah, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Fa hadza khairun lakum min khadim. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada khadim, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, saya carikan riwayatnya. Yaitu Rasulullah SAW menjelaskan, ya, saya lupa lafalnya di mana, tapi maknanya itu sebab kenapa Rasulullah SAW menawarkan hal tersebut kepada Fatimah dan Ali, ya, karena Rasulullah SAW melihat ahlus sufah, ya, ahlus sufah kelaparan, ya, mereka kelaparan. Tahu ahlus sufah, kita tahu bahwasanya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid Nabi SAW di bagian belakang dibuat seperti mulhak tambahan. Kalau ada masjid, kotak di belakangnya dibuat tambahan. Yang tambahan tersebut bukan bagian dari masjid, tapi di bagian belakang, sehingga orang-orang yang datang ke
ke Madinah, yang berhijrah ke Madinah, yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya teman untuk dia singgahin, tidak punya keluarga di Madinah, maka mereka harus ditampung lah. Mereka ditampung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Suffah. Suffah itu saya bilang tadi kalau ini Masjid Nabawi bagian belakang, tambahan. Tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi dikasih atap ya, dikasih atap namun tidak sempurna dindingnya ya. Artinya ada yang mengatakan tidak ada dindingnya sehingga pakaian mereka sering terkena angin, sering kotor dan yang lainnya ya. Itu bukan area masjid tapi tambahan di bagian belakang masjid. Nah, mereka ini miskin-miskin. Mereka ini kalau mereka sudah mampu maka mereka tinggalkan tempat tersebut. Entah mereka bekerja kemudian punya kemampuan atau mereka menemukan ada orang yang mengayomi sehingga mereka meninggalkan tempat tersebut. Sehingga penghuni Sufa itu silih berganti. Yang datang baru, kalau yang lama udah pergi, ada yang dan mereka menuntut ilmu di situ. Mereka ada ahli Quran, mereka ada ahli jihad, macam-macam di antara mereka. Nah, Nabi SAW, kalau dapat rezeki, Nabi SAW berikan kepada mereka. Sampai dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, artinya ketika beliau mendengar bahwasanya ada orang Sufah kelaparan, maka beliau memilih untuk menjual budak-budak tersebut yang hasilnya kemudian beliau berikan kepada ahlu Sufah tersebut ya. Saya lagi cari lafalnya belum dapat ya. Saya tidak tandai tadi. Ala kulli hal intinya Rasulullah SAW ya mengedepankan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin yang ada di Sufah karena mereka kelaparan ya dengan menjual budak-budak yang datang kepada beliau dijual hasilnya kemudian beliau berikan kepada untuk membiayai kehidupan ahlu Sufah. Beliau mendahulukan tersebut daripada memberikan budak tersebut kepada putrinya ya. Meskipun satu kan budak banyak. Bisa saja Rasulullah SAW misalnya datang budak 10, 9 jual, hasilnya buat ahlu sufah, satunya kasih putrinya. Tapi Rasulullah SAW menginginkan putrinya lebih memilih akhirat ya. Sehingga kemudian berusaha berzikir, tidak perlu ada pembantu, karena pembantunya akan dijual untuk kepentingan kaum muslimin. Subhanallah bagaimana Nabi SAW. Mungkin kalau kita di posisi Nabi SAW, kita mendahulukan keluarga kita. Ya. Kita mendahulukan keluarga kita daripada orang-orang fakir miskin. Tapi Rasulullah SAW memikirkan mereka, orang-orang fakir yang ada di Sufah, ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada fakir miskin yang ada di Sufah. Taib. Taib inilah sebab kenapa Nabi SAW tidak memberikan pembantu atau budak kepada Fatimah karena ada keperluan yang lain dan beliau menunjukkan lebih baik bagi putrinya. Taib. Apa maknanya bahwasanya zikir ini lebih baik daripada khadim? Apa maknanya? Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ya maknanya yaitu tentunya sibuk dengan akhirat, bersabar dengan kehidupan yang sulit ya. Lebih baik daripada ada pembantu ya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Fatimah ya, kalau dia bekerja semuanya berpahala. Dia masak membakar roti di tungku, kemudian membuat adonan, kemudian menggiling biji-biji gandum, mengangkut air, ini semua berpahala ya. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk bersabar, tidak perlu khadim. Dan Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk sibuk untuk berzikir ya sebagai pengganti khadim ya, sebagai pengganti khadim ya. Sehingga kesibukan dia dengan akhirat lebih afdal daripada kehidupan yang lebih mewah dengan ada pembantu. Karena semua yang dilakukan tadi, kesibukan kerjaan semuanya berpahala. Dalil bahwasanya ikhwan dan akhwat yang terutama para ibu-ibu, jangan kita menyangka bahwasanya ibadah cuma hanya sekedar baca Quran, misalnya berpuasa, sholat malam, kerja untuk keperluan suami berpahala. Ya. Kerja untuk keperluan suami berpahala. Makanya Rasulullah SAW menyuruh Fatimah untuk bersabar dengan kondisi demikian. Lalu Rasulullah SAW mampu memberikan dia untuk dapat membantu. Ya, dapat membantu. Selama seorang bisa bekerja,
dengan tanpa pembantu lebih baik. Tapi kalau memang perlu pembantu, oke lah, nggak ada masalah. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mendahulukan putrinya untuk bersabar dengan kehidupan tersebut, karena kehidupan tersebut lebih afdal daripada ada pembantu. Menunjukkan Fatimah kalau kerja di rumah dengan kerja yang keras tadi, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan juga ini faedah dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Dan faedah ini dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Saya bacakan. Wa fihi anna man wadhaba ala hadha dzikr inda an-naum lam yusibhu i'ya. Lianna Fatimah syakatil ta'aba min al-amali fa ahalaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Kadza afadahu Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Hajar, ini dalil hadis ini bahwasanya siapa yang selalu continue berzikir dengan zikir ini sebelum tidur, maka dia tidak akan ditimpa dengan i'ya, kepayahan. Karena Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluhkan tentang keletihan yang dia rasakan ketika bekerja di rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk berzikir dengan zikir ini, ya, berzikir dengan zikir ini. Kadza afadahu Ibnu Taimiyah. Demikianlah faedah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maksud saya, lihat Ibnu Hajar menukil faedah dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Meskipun kemudian dan Ibnu Taimiyah dalam kitab Fathul Bari beberapa kali menukil faedah dari Ibnu Taimiyah, ya. Terkadang beliau setujui, terkadang beliau kritiki. Beliau berkata dalam hal ini wa fihi nadhar, dan faedah ini perlu dikritisi kembali. La yata'ayyanu raf'u ta'ab, ya. Beliau bukan mengkritisi, beliau menyempurnakan. Kata beliau, la yata'ayyanu raf'u ta'ab, yang benar bahwasanya kalau kita senantiasa continue berzikir zikir ini, kalau kita senantiasa continue berzikir dengan zikir ini, maka capek tidak akan hilang. Bal yuhtamal an yakuna man wadhaba alaihi la yatadarrar bi kathratil amal wa la yashukku alaihi walau hasalallahu ta'ab wallahu alam. Tetapi mungkin maksudnya siapa yang senantiasa berzikir dengan zikir ini, maka dia tidak akan mendapat kemudaratan meskipun banyak bekerja, dan tidak akan susah baginya meskipun dia capek. Kalau kita lihat, artinya saya terjemahkan secara literal, artinya apa faedah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian dikritik atau disempurnakan oleh Ibnu Hajar, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Lihat, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, siapa yang senantiasa continue berzikir dengan zikir ini, lam yusibhu i'ya, maka tidak akan merasakan keletihan. Maka Ibnu Hajar menyempurnakan, beliau atau mengkritiki, beliau mengatakan kalau keletihan akan dirasakan, tetapi tidak akan mendapat kemudaratan. Artinya tidak akan berat bagi dia. Mirip-mirip menurut saya antara pendapat Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Hajar. Ya, maksud Ibnu Taimiyah juga bukan berarti tidak capek sama sekali, wallahu alam bisawab, tapi dia akan kuat mengerjakan itu semua. Sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar, beliau berkata, man wadhaba alaihi la yatadarraru bi kathratil amal. Siapa yang senantiasa berzikir dengan zikir ini, maka dia tidak akan mendapatkan kemudaratan dengan banyaknya pekerjaan, wala yashukku alaihi, dan tidak berat baginya. Ya, ini sama dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Walau hasallahu ta'ab, meskipun ada keletihan. Artinya Ibnu Taimiyah hanya mengkritiki perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak akan letih. Kata Ibnu Hajar, letih tapi tidak berat. Mirip-mirip. Tapi intinya, saya kenapa sengaja menukil, saya mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullah menganggap Ibnu Taimiyah sebagai ulama, bahkan menukil dalam buku-bukunya, bahkan memuji habis Ibnu Taimiyah dalam taqrir muqaddimah beliau terhadap kitab Ibnu Rashid Nasiruddin Ad-Dimashqi, ya. Ketika sebagian orang mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka beliau memuji Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan syuhratuhu, ketenaran Ibnu Taimiyah lebih tenar daripada matahari, atau kalimat seperti saya agak lupa, tapi saya nukil ketika saya bahas tentang biografi Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan kalau bukan keutamaan Ibnu Taimiyah kecuali cuma satu muridnya Ibnu Qayyim, maka sudah cukup. Ya. Artinya kita dapat di zaman sekarang orang-orang yang kemudian mencela Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menjatuhkan beliau, bahkan mengkafirkan beliau, sementara Ibnu Hajar rahimahullah, ulama besar di mazhab Syafi'i, mengakui keilmuan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahkan membela beliau ketika orang-orang mencela Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan dalam kitabnya Fathul Bari, beliau beberapa kali menukil perkataan Ibnu Taimiyah. Terkadang seringnya beliau menyebutkan namanya, terkadang beliau tidak menyebutkan nama Ibnu Taimiyah, terutama dalam masalah akidah. Pernah beliau menukil faedah dari Ibnu Taimiyah, beliau tidak menyebutkan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dalil, dan saya pernah mendengar dari salah seorang ustadz yang sering mengamalkan zikir ini. Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali. Beliau mengatakan kalau kita zikir tersebut,
Insya Allah kerja di siang hari tidak letih. Maksudnya seperti kata Ibnu Taimiyah, tidak letih, atau sebagian perkataan Ibnu Hajar, letih tapi kuat. Mirip ya. Letih tapi kuat ya. Meskipun letih tapi tidak sakit ya. Siapa yang sering berzikir dengan zikir ini ya. Oleh karenanya tidak ada masalah bagi kita kalau memang kita bisa mendawamkan itu lebih baik. Kalau tidak, sesekali mungkin lagi capek kita baca, insya Allah berfaedah. Insya Allah berfaedah dengan zikir tersebut. Dan keyakinan kita ucapkan, insya Allah besoknya kita fisik agak kuat, lebih kuat menjalani kerjaan kita kalau kita baca ini sebelum tidur. Apalagi bisa mendawamkannya. Tapi di antara yang menakjub tentang hal ini, hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah meriwayatkan hal ini, maka beliau berkata, "Fama taraktuha ba'd." Aku tidak pernah meninggalkannya setelah mendengar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib sejak dengar malam tersebut Rasulullah menyuruh beliau untuk berzikir 33 kali tasbih, 33 takbir, 33 tahmid, kata beliau, aku tidak pernah fama taraktuha ba'du, aku tidak pernah meninggalkannya. Beliau sampaikan kepada kawan-kawannya. Faqalu lahu, kemudian ada orang-orang Irak, orang-orang Kufah berkata, "Walla lailatas siffin." Mereka ngetes Ali. Ali bilang, Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkannya sama sekali ya. Maka mereka memilih malam yang sulit, yang kemungkinan besar Ali akan meninggalkannya. Maka mereka berkata, apakah malam perang Siffin juga engkau tidak meninggalkannya? Apakah malam perang Siffin juga engkau tidak meninggalkannya? Artinya kita tahu ada perang besar namanya perang Siffin. Terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah. Ya. Perang tersebut sehingga waktu itu banyak yang meninggal dunia ya. Dan seluruh perang tersebut terjadi di siang hari kecuali satu malam. Ya, terjadi kemudian keesokan harinya banyak yang meninggal ya. Artinya ini fitnah waktu itu terjadi ya, karena terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu ada ijtihad yang timbul di antara para sahabat sehingga terjadi perang saudara di antara mereka. Tapi intinya pada malam tersebut itu malam yang berat. Kemungkinan besar seorang sibuk dengan perang, dia lupa untuk zikir. Kemungkinan besar seorang sibuk dengan perang sehingga lupa untuk zikir. Tapi Ali ditanya, engkau bilang tidak pernah meninggalkan zikir ini. Subhanallah, lihat bagaimana sahabat. Kita mendapat ilmu, dia pegang terus sampai meninggal. Dia pegang terus, tidak pernah tinggalkan. Seperti Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, istri Nabi SAW, yang meriwayatkan hadis man shalla sintai asyrata rak'atan fil yawmi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang salat rawatib 12 rakaat sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan baginya di surga. Kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan salat rawatib tersebut semenjak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah meninggalkannya. Demikian juga perawi dari Ummu Habibah, dia mengatakan, aku juga sejak mendengarkan hadis dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Kemudian rawi setelahnya juga mengatakan, aku tidak setelah mendengarkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, aku fama taraktuha ba'du. Sejak aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini, menyampaikan zikir ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Maka sebagian orang ngetes, "Taib, ya Ali, kau bilang tidak pernah meninggalkan sama sekali. Terus waktu malam perang gimana?" Artinya malam perang orang sibuk. Ternyata Ali mengatakan, "Wala lailatus siffin." Bahkan ketika malam perang Siffin, aku pun tidak meninggalkannya. Aku pun tidak meninggalkannya. Bahkan disebutkan Ali mengatakan, hampir aku lupa di awal, tapi sebelum tidur menjelang sahur aku membacanya. Subhanallah. Ya, artinya bagaimana sahabat berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kondisi perang. Artinya perang dalam kondisi letih, capek, tetap aja beliau berzikir dengan zikir ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, ada khilaf dengan para ulama tentang zikir tersebut ya. Jadi yang datang dalam hadis ya, 33 tasbih, subhanallah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dalam sebagian riwayat kabbira arba'an wa thalathin. Takbir 34 kali. Takbir 34 kali. Dalam sebagian riwayat Ibnu Sirin mengatakan sabbiha arba'an wa thalathin. Tasbih 34 kali. Ada riwayat tasbihnya 34 kali, yang lain 33. Ada riwayat takbirnya 34 kali. Syekh Utsaimin rahimahullah merajihkan takbirnya 34 kali.
Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 34 kali. Wallahu a'lam bishawab, ini khilaf di kalangan para ulama, tapi itu yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah karena kebanyakan perawi meriwayatkan dengan demikian 34 kali kalau mau ditambah. Tapi kalau mencukupkan 33 kali sebagaimana datang riwayat tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau mau tambah 34 sebagai tamamul mi'ah, kesempurnaan 100, maka takbir yang 34 kali. Taib faedah tentang zikir dan ini juga faedah bahwasanya zikir sebelum tidur ternyata banyak. Zikir sebelum tidur ternyata banyak. Ibnu Battal berkata, disebutkan oleh Ibnu Hajar, "Hadza naw'un min adz-dzikr inda naum." Ini salah satu bentuk zikir sebelum tidur yang tadi 33 kali. Wa yumkinu an yakuna Rasulullah sallam kana yaqulu jami'a dzalika inda naum. Dan mungkin Rasulullah SAW sebelum tidur membaca banyak zikir yang beliau ajarkan. Wa asyara li ummatihi bil iktifa' bi ba'dhiha i'laman minhu anna ma'nahu al-hadd wan nadb lal wujub. Dan Rasulullah mengisyaratkan kepada umatnya boleh membaca sebagiannya, ya, karena maksud Nabi adalah memotivasi mereka untuk membaca zikir-zikir tersebut, bukan kewajiban. Ini faedah dari Ibnu Battal, beliau mengatakan kalau kita telusuri ternyata zikir sebelum tidur banyak. Zikir sebelum tidur banyak, tetapi dan Nabi SAW kemungkinan baca semuanya. Tetapi kita tidak harus baca semuanya karena banyak sekali. Rasulullah, karena tujuan Rasulullah memberi motivasi. Kalau seorang baca sebagian, oke, tidak harus baca semuanya karena hukumnya tidak wajib. Zikir sebelum tidur hukumnya sunnah. Sebagian ulama seperti Iyad, Al-Qadhi Iyad berkata, "Ja'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam adhkarun 'inda naumi mukhtalifatan bihasabil ahwali wal ashkhasi wal awqat wa fi kullin fadl." Beliau berkata, dia punya pendapat yang lain bahwasanya adapun zikir-zikir Nabi yang bervariasi sebelum tidur, ini berdasarkan kondisi dan berdasarkan orang-orang dan berdasarkan waktu, masing-masing semuanya memiliki keutamaan, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang boleh berzikir dengan seluruhnya atau sebagiannya, semakin banyak itu semakin baik. Namun ini toh hukumnya tidak sampai pada derajat wajib, tapi hukumnya sunnah dan kita berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha yang ingin punya pembantu, tapi Rasulullah SAW mengarahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena zikir lebih bermanfaat di akhirat daripada pembantu. Dan ini juga dalil bahwasanya wanita ketika bekerja di rumah berpahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Keletihan yang dia rasakan dalam rangka membantu suaminya, ya, maka itu berpahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hiburan bagi sebagian saudara-saudara kita atau sebagian kita yang mungkin hidup dengan penuh kekurangan, bahwasanya diberikannya dunia bukan berarti pasti Allah mencintai seorang atau dijauhkan seorang di dunia berarti seorang membencinya. Tidak, dunia bukan ukuran, ya. Tapi bagaimana tersibuknya seorang dengan akhirat, itu yang merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Apakah dengan ada dunia ataupun tidak. Tapi buktinya kita mendapati bahwasanya kebanyakan para nabi, kebanyakan para salihin, mereka hidup dengan kehidupan yang pas-pasan sebagaimana yang kita lihat tadi kisah Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikian juga terlalu banyak hadis tentang bagaimana sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini peringatan bagi sebagian kita yang mungkin diberikan harta yang banyak untuk waspada, jangan sampai harta tersebut membuat kita sibuk dengan dunia sehingga lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang materi kita pada malam hari ini. Telah ada beberapa pertanyaan tapi akan kami utamakan yaitu yang sesuai dengan materi. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyemangati istri agar bersemangat dalam menjaga kebersihan atau kerapian rumah? Seringkali suami ingin membantu tetapi sudah lelah setelah pulang bekerja. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi memotivasi ini Ustaz. Tentunya kalau kita bicara Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, tentu rumah mereka tidak sebesar rumah-rumah kita mungkin. Kalau rumah kita kecil mungkin istri oke lah, ya. Tapi kalau rumah besar istri sudah mungkin capek lah. Kita tahu diri lah kalau istri mungkin rumah besar ya mungkin butuh pembantu mungkin, tapi kita ingatkan kepada istri kita bahwasanya
membersihkan rumah, atau kalau dia tidak bisa membersihkan rumah, dia punya pembantu, dia ngatur pembantu untuk membersihkan. Semuanya berpahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan suami dan rumah yang baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, Allah suka keindahan. Rumah yang bersih itu indah ya. Rumah yang bersih itu tentu indah ya. Tapi tadi saya katakan bahwasanya kita lelaki juga selain motivasi istri untuk bersih-bersih, kita juga memberi uzur pada dia. Kecuali seperti tadi kondisi rumah kita besar, anak-anak banyak ya. Dia ngerti istri capek ya. Nah, kita kasih uzur dalam sebagian kekurangannya. Kita kasih uzur dalam sebagian kekurangan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memberi uzur kepada Fatimah, bahkan tangannya menjadi keras, bahkan wajahnya berubah dengan adanya tungku tadi, api dari tungku, bahkan ada bekas di lehernya dan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib memberi uzur kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka kita dua hal kita lihat dari dua sisi kepada para wanita, semangatlah untuk membersihkan rumah. Lihat tadi bagaimana Fatimah kerja bersihkan rumah sampai baju penuh dengan debu. Itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi kita juga mengingatkan para lelaki untuk pengertian terhadap istri. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur? Faedahnya dan membaca ayat kursi lalu mengusapnya ke seluruh badan. Jadi Al-Mulk dan ayat kursi Ustadz. Allah alam bisawab terkait nanti insya Allah akan datang setelah ini ada zikir-zikir yang lain, kita belum selesai. Jadi nanti kalau kita selesai dari zikir tidur semuanya baru kita buka tanya jawab misalnya, karena ada jawabannya saya tunda. Saya juga belum selesai dari membaca, ini masih ada zikir lagi ta'awudz, bab selanjutnya tentang masih berta'awudz dan qiraah sebelum tidur. Ini nanti kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi sabar ya, insya Allah ada datang waktunya insya Allah. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, biasanya setelah sholat isya kita akan juga membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian membaca takbir 33 kali. Apakah ini bisa terhitung zikir sebelum tidur Ustaz? Mengingat setelah sholat isya sebagian dari kita juga tidak tidur Ustaz. Ataukah memang berbeda? Beda karena zikir tersebut zikir setelah salat, dan ini zikir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataituma madaji'ikuma." Kalau kalian sudah di tempat tidur. Jadi ini zikir muqayyad, zikir yang diucapkan ketika sudah di tempat tidur, mau tidur. Bukan setelah salat Isya. Jadi apa yang diucapkan setelah salat Isya tidak mencukupkan kita untuk zikir sebelum tidur. Ini zikirnya menjelang tidur. Allah alam bisawab. Baik Ustaz. Terkait dengan kajian yang kemarin, ini berarti zikirnya dalam keadaan kita sudah berwudu ya Ustaz. Apakah memang itu syarat untuk berzikir sebelum tidur? Apakah ini Itu merupakan sunnah syarat? masing-masing, artinya sunnah berwudu sebelum tidur sunnah. Tapi bukan syarat harus berzikir harus berwudu, tidak syarat. Artinya kalau kita mengerjakan sunnah sebelum tidur berwudu, oke. Kalau seandainya kita berzikir tanpa berwudu juga oke. Tidak harus. Tetapi ini sunnah masing-masing. Jika dikerjakan semuanya lebih afdal, kita berzikir dalam kondisi berwudu. Jika tidak, kita boleh berzikir tanpa berwudu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini agak berbeda. Seorang ibu menanyakan, kadang-kadang beliau bermurojaah hafalan Al-Quran sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, misalnya seperti mencuci piring, menyetrika, atau menjemur. Apakah itu memurojaah dalam artian makhorijul huruf sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Apakah hal itu diperbolehkan ataukah dalam ini memiliki atau masuk dalam keadaan kurang adab terhadap Al-Quran? Enggak ada masalah. Kita bisa berbaca Al-Quran sambil membawa mobil. Yang penting ketika pekerjaan tersebut butuh konsentrasi, mungkin kita tidak ya. Seperti konsentrasi. Tapi kalau kita sekedar tidak membuat konsentrasi kita baca Quran, enggak ada masalah. Setrika saya rasa tidak butuh konsentrasi besar, kita bisa baca Quran sambil ini. Artinya kita, tapi kalau ada pekerjaan yang misalnya mungkin mengetik, enggak mungkin kita sambil baca Quran. Karena konsentrasi akan pecah. Baca Quran sambil jawab WA enggak mungkin, karena kita lagi konsentrasi ke WA untuk menjawabnya. Enggak mungkin. Tapi kalau ngangkat air kan enggak ada butuh konsentrasi. Misalnya kita bisa sambil baca Quran. Jadi semua pekerjaan yang tidak butuh konsentrasi kita boleh barengin dengan baca
Al-Quran tidak jadi masalah. Itu makanya kita manfaatkan waktu seperti nyetir. Nyetir kita baca Quran, perlu konsentrasi, gampang. Baca Quran jalan terus, sambil jalan kita konsentrasi, sambil nunggu bis kita sambil baca Quran, sambil di pesawat kita baca Quran, gampang alhamdulillah. Semua pekerjaan yang tidak butuh konsentrasi kita bisa barengi dengan baca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Dokter. Bagaimana bila zikir sebelum tidur ini tidak setiap hari Ustaz, misalnya hanya setiap malam tertentu saja, misalnya apa setiap malam Jumat, apakah ini termasuk dalam bid'ah karena menentukan hari-hari tersendiri Ustaz? Kalau kita zikir-zikir meyakini pada bahwasanya hari-hari tersebut memiliki faedah tersendiri, maka itu bid'ah. Tapi kalau kita kebetulan ingin baca, nggak ada masalah, lagi ingat ingin baca malam kapan saja, oke. Tapi kalau kita mengatakan zikir ini saya tidak baca kecuali malam Jumat, berarti kita mengkhususkan yang tidak khusus. Rasulullah mengumumkan, idza ataituma, ya, madaji'ukuma, kalau kalian mendatangi tempat tidur kalian, ya. Idza awaituma ila firasyikuma, kalau kalian berdua di tempat tidur kalian berdua. Artinya ini menunjukkan bahwasanya setiap kita mau tidur kita baca tidur malam, ya. Adapun mengkhususkan waktu saya setiap malam Jumat saya baca zikir, maka ini tidak tepat karena ini mengkhususkan suatu yang umum. Kalau kita kebetulan malam Jumat lagi ingat, malam Rabu lagi ingat, tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan meyakini ada faedahnya tersendiri, ini tidak boleh karena itu bid'ah. Allah Ta'ala alam bisawab, demikian para dokter apa yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang kajian diberikan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta kajian pada malam hari ini. Tentunya kami juga berdoa dan kita semua berharap agar kita semua senantiasa dalam naungan perlindungan, rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan semoga kajian kita pada hari ini menjadi salah satu penyebab kita kelak bertemu di surganya Allah nanti. Demikianlah para peserta kajian, kami pamit undur diri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Mari lagi tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.